Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Halimah Sadiah dari kelas A PG PAUD, NPM 130220009. Saya dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya M. Rojak Algonio, NPM saya 100220019. Perkenalkan, nama saya Indah Haliana Latifah, nomor NPM 10020200001. Saya dan rekan saya akan menjelaskan materi tentang berpikir. Selamat menyaksikan. Pengertian dari berpikir. Pengertian berpikir. Berpikir adalah sebuah aktivitas kerja otak mengenai sesuatu hal. Berpikir juga merupakan aktivitas mental, sebab berpikir tidak hanya menggunakan aktivitas otak, namun menyangkut semua bagian tubuh dan juga perasaan atau emosi. Definisi paling umum dalam berpikir merupakan berkembangnya ide dan juga konsep dalam diri seseorang yang berlangsung lewat berkaitan hubungan di antar beberapa informasi yang tersimpan dalam diri seorang berbentuk pengertian. Macam-macam proses berpikir. Jika dilihat secara garis besar, proses berpikir terdiri dari dua macam, yaitu berpikir autistik dan juga berpikir realistik. Dengan berpikir autistik, maka individu bisa lari dari kenyataan dan melihat kehidupan hanya sebagai gambaran contoh fantasi dalam psikologi saja. Sementara berpikir realistik atau disebut juga dengan reasoning atau nalar adalah berpikir untuk menyesuaikan diri dengan dunia yang nyata. Namun, Floyd L. Roach 1967 menyebutkan jika ada 3 macam berpikir realistik, yaitu yang pertama ada berpikir deduktif. Deduktif adalah sifat deduksi yang berasal dari kata Latin deducere. Dengan begitu, kata deduksi yang diturunkan dari kata tersebut memiliki arti mengantar dari sebuah hal ke hal lainnya. Sebagai sebuah istilah penalaran, deduksi adalah proses berpikir atau penalaran yang bertolak dari preposisi yang sebelumnya sudah ada menuju ke preposisi baru yang akhirnya membentuk sebuah kesimpulan. Yang kedua ada berpikir induktif. Induktif memiliki arti bersifat induksi, sedangkan induksi merupakan proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menurunkan sebuah kesimpulan atau inferensi. Berpikir induktif atau inductive thinking merupakan penarikan sebuah kesimpulan umum dari beberapa kejadian atau di keselilingan yang juga membutuhkan tips meningkatkan daya ingat. Dasarnya ialah observasi dan juga proses pemikiran yang sintesis. Dan yang terakhir ada berpikir evaluatif. Berpikir evaluatif merupakan cara berpikir kritis, menilai antara baik atau buruknya sebuah gagasan. Dalam berpikir evaluatif ini, seorang individu bisa menambah atau mengurangi sebuah gagasan dan menilai atas dasar kriteria tertentu. Faktor penghambat dan pendukung dalam berpikir. Faktor penghambat dalam berpikir adalah bagaimana seseorang bisa memahami sebuah permasalahan yang sedang dialami oleh seseorang atau di luar yang sedang dihadapi. Pengalaman individu seorang tersebut, data yang masih kurang sempurna sehingga masih banyak data yang harus dicari, dan data dalam keadaan yang membingungkan atau bertentangan dengan data orang lain. Faktor pendukung diantaranya keadaan emosi individu yang stabil, pendidikan yang terpenuhi, memperlihatkan ciri orang yang cerdas sesuai psikologi dan sesuai perkembangan individu. Lingkungan sangat mendukung untuk proses berpikir. Perkembangan intelektual
dan juga sikap terbuka dalam sebuah pengetahuan yang baru. Fungsi berpikir dalam psikologi. Ahli logika berpendapat jika ada 3 macam fungsi dari berpikir, yaitu untuk membentuk pengertian, membentuk pendapat, dan juga membentuk kesimpulan. Yang pertama ada pembentukan pengertian. Manusia mengenal 2 macam pengertian, yaitu pengertian empiris atau pengertian pengalaman, dan juga pengertian rasionalis atau pengertian ilmiah. Kita mengenal adanya 2 macam pengertian itu. Yang pertama, pengertian empiris atau disebut pengertian pengalaman. Pengertian ini diperoleh dari pengalaman-pengalaman, misalnya susu. Oleh pengalaman kita dengan susu sehari-hari, kita tahu apakah susu itu. Dapat dimengerti bahwa pengertian pengalaman ini akan berubah dan bertambah sesuai dengan banyaknya pengalaman kita dan akan berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua ada pengertian rasional atau disebut juga pengertian ilmiah. Seseorang yang memiliki pengertian ilmiah tentang susu akan mengetahui apakah hakikat susu itu, bagaimanakah susu itu, elemen-elemennya. Pengertian ini ada isinya dan luasnya. Yang dimaksud dengan isi pengertian adalah ciri khas dari suatu pengertian. Misalnya, ciri-ciri dari kursi adalah tempat duduk dan juga ada sandarannya. Sedang bentuknya bulat, dibuat dari kayu dan sebagainya. Merupakan ciri-ciri tidak khas dari pengertian itu. Yang kedua, ada pembentukan pendapat. Seseorang bisa membentuk pendapat jika mengatakan mengenai sesuatu yang lain. Sebagai contoh, seseorang mengatakan jika Anton adalah orang pandai dan memperlihatkan ciri-ciri anak cerdas istimewa. Pendapat ini disebut dengan pendapat positif, dan ada pula yang berpendapat negatif jika Anton bukanlah orang yang pandai. Selain itu, ada juga pendapat modalitet yang berpikir mungkin saja Anton pandai. Masing-masing berpendapat ini nantinya akan dituangkan dalam bentuk kalimat yang terdiri dari pokok kalimat dan juga sebutan. Pokok kalimat berisikan tentang satu individu yang disebut dengan pendapat individual, dan jika pokok kalimat berisi beberapa individu maka disebut dengan pendapat partikular. Yang ketiga ada pembentukan kesimpulan. Ini pembentukan terakhir. Pembentukan kesimpulan merupakan proses membentuk sebuah pendapat yang berdasarkan atas beberapa pendapat lain, bergantung dari jenis-jenis metode pembelajarannya. Kesimpulan ini bisa dibedakan menjadi kesimpulan induktif, kesimpulan deduktif, dan juga kesimpulan analogi. Yang pertama adalah contoh kesimpulan induktif. Besi memuai jika dipanaskan, air memuai jika dipanaskan, sehingga kesimpulannya adalah semua benda akan memuai jika dipanaskan. Pada kehidupan sehari-hari, seringkali kita mengambil kesimpulan hanya atas dasar 1-2 pendapat, yang disebut dengan generalisasi dan jelas jika generalisasi setting tidak tepat atau meleset. Contoh yang kedua adalah contoh kesimpulan deduktif. Manusia adalah fana atau disebut proporsi universal sama dengan mayor. Aristoteles fana atau disebut juga proporsi individual sama dengan minor. Sehingga kesimpulannya adalah Aristoteles fana. Dan contoh yang terakhir ada contoh kesimpulan analogi. Merupakan sifat proses pemecahan sebuah masalah atau reasoning di mana masalah simasi yang dihadapi dan belum siap dengan respon pemecahannya, sehingga akhirnya membuat seseorang mengambil beberapa langkah jika bisa menanggapinya tidak sebagai sebuah masalah, maka tidak berbuat apa-apa. Tingkatan dalam berpikir antara lain. Yang pertama, tingkatan konkret merupakan proses berpikir melalui tanggapan khusus dari pengamatan panca indera. Jadi, kalau kita mau mengamati harus dengan wujud aslinya.
Misalnya kita mau mengamati buah apel. Nah, kita harus mengamati buah apel yang asli dua tingkatan sistematis, yaitu pada tingkatan ini tidak lagi berhubungan dengan situasi konkret, tetapi menggunakan pertolongan bagan-bagan sehingga dapat mengetahui situasi yang satu dengan yang lainnya. Jadi, ketika kita mengamati harus secara sistematis atau berurutan. Tiga, tingkatan abstrak adalah saat seseorang mengambil pengertian dari berbagai golongan. Pada proses berpikir, seseorang tersebut tidak harus membayangkan benda, sebab alam pikiran sudah dipenuhi oleh pengertian umum. Jiwa dipergunakan untuk menyusun pengertian oleh berbagai persoalan-persoalan yang sudah diselesaikan. Sekian video materi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.